Yang saya hormati Bapak Samsul Hadi, SHMM, selaku Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kami hormati juga Presidium Gema Bakti Pusat. Yang kami hormati dan kami ucapkan selamat datang rekan-rekan muda dari Pemuda Lintas Iman. Ada dari Pemuda Katolik, Gema Budi, Gamki, dan juga Perhimpunan Pemuda Hindu. Tidak lupa juga yang kami hormati rekan-rekan muda penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tidak lupa juga yang kami hormati Ibu Retno Lastani, Presidium MLKI Pusat. Saya ucapkan selamat datang kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Edi Mulyadi yang akan memandu kegiatan berjalannya acara pelantikan Presidium Gema Bakti Pusat. Saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama ada pelantikan, kemudian ada sambutan-sambutan, dan yang terakhir ada doa dan juga penutupan. Baik, kita akan memasuki kegiatan yang pertama, yaitu ada pelantikan untuk Presidium Gema Bakti Pusat periode 2025 sampai dengan periode 2030. Untuk itu saya panggil ke depan nama-nama berikut: Mas Wijanarko, Cakra Arganata, dan yang terakhir ada Mbak Nindya Putri. Informasi juga satu presidium yang terpilih ada Pak Rening dari Sulawesi, kebetulan beliau tidak hadir, dan yang hadir hanya 4 orang. Dan kami persilahkan kepada Ibu Retno, Presidium MLKI Pusat, untuk memandu membaca ikrar Gema Bakti Pusat. Saya persilahkan. Panca Ikrar Gema Bakti. Generasi muda penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia adalah Generasi muda penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia adalah putra-putri bangsa yang berbudi pekerti luhur, putra-putri bangsa yang berbudi pekerti luhur, berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa, berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa, putra-putri bangsa yang menjunjung tinggi putra-putri bangsa yang menjunjung tinggi dan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya ulangi, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Putra-putri bangsa yang melestarikan, putra-putri bangsa yang melestarikan, mempertahankan serta mengembangkan nilai-nilai spiritual warisan leluhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai spiritual warisan leluhur bangsa Indonesia. Putra-putri bangsa yang senantiasa mempererat tali persaudaraan, gotong royong dan toleransi dalam keberagaman. Putra-putri bangsa yang unggul, inovatif mengembangkan potensi diri, dan menghasilkan karya nyata bagi bangsa dan negara. Baik, demikian adik-adik yang sudah mengucapkan ikrar sebagai Presidium Gema Bakti Pusat periode 2025-2030 telah
Pusat menjadi presidium. Selamat bertugas dan sukses. Terima kasih saya aturkan kepada Ibu Retno Lestani yang telah memimpin ikrar Gema Bakti. Selanjutnya ada pemasangan pin sebagai simbolis yang akan disematkan oleh Bapak Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang kami hormati Bapak Samsul Hadi SHMM. Kemudian akan ditemani juga oleh Ibu Retno selaku Presidium MLKI Pusat. Kami persilakan. Terima kasih saya aturkan kepada Bapak Samsul Hadi dan juga Ibu Retno. Baik, kita akan memasuki kegiatan acara selanjutnya, yaitu ada sambutan-sambutan. Dan sambutan yang pertama, saya persilakan kepada Ketua Presidium Gema Bakti Pusat, Mas Wijanarko. Untuk itu kepadanya saya persilakan. Mohon maaf, saya agak grogi. Seumur umur saya belum pernah ngasih sambutan. Baru kali ini, pengalaman luar biasa sekali. Saya ucapkan selamat malam, salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semuanya. Yang pertama-tama saya ucapkan kepada beliau Pak Direktur yang luar biasa sekali dan energiknya nggak akan terlupakan. Kami banyak berterima kasih dengan beliau yang sangat-sangat kami hormati, dan kepada beliau Ibu Retno selaku Presidium MLKI Pusat. Tentunya beliau adalah sosok orang tua bagi generasi muda penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya ucapkan selamat malam kepada Berhukum Sekum Gamki, luar biasa. Terima kasih sudah hadir. Dan kepada kawan lama Bro Anes dari Gema Budi, terima kasih. Dan juga Bro Tomtom, sekarang udah nggak ada yang ngeroin lagi. Ada yang spesial hari ini, Bro Rizky bisa hadir di tengah-tengah kita dari Prada. Terima kasih dari teman-teman lintas yang cukup
luar biasa, memberikan pembelajaran banyak bagi saya. Mungkin saya nggak akan banyak berbicara, tentunya di sini Gema Bakti yang hanya baru usia 5 tahun sangat mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada Direktorat Masyarakat Adat dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, dan terutama kepada Kementerian Kebudayaan. Saya nggak bisa ngomong lagi Pak sebenarnya, jujur aja saya udah bingung. Saya hanya bisa berharap hari ini menjadi awal yang luar biasa untuk bagaimana Gema Bakti bisa terus berkembang, menjalin persaudaraan, menjalin jejaring bersama kawan-kawan muda di Lintas Iman untuk bersama-sama menjaga ketentraman dan kedamaian bangsa yang kita cintai ini, bangsa Indonesia, Republik Indonesia, negara Indonesia, dalam hal keagamaan. Jadi hari ini kami buktikan Pak Dir bahwa diamnya Gema Bakti seperti air yang tidak dangkal, diam tapi menghanyutkan. Hari ini tidak usah banyak visi misi, tapi kita langsung kerja, dan kerja. Oleh karena itu, setelah ini mungkin kami akan melakukan konsolidasi bersama kawan-kawan dari Lintas Iman untuk mengatur strategi menciptakan perdamaian di hari yang akan datang, dan tentunya konsolidasi tersebut bisa nantinya menciptakan satu perdamaian antar lintas agama. Jadi ini adalah salah satu bukti dengan kerja nyata Pak Dir. Nggak usah banyak visi misinya, tapi kerja. Seperti apa yang sudah digaungkan dengan beliau Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia. Nggak usah banyak bicara, tapi kerja nyata. Tentunya dengan hal ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan muda sekalian. Kami berharap setelah ini kita bisa melangkah bersama untuk menuju apa yang sudah kita cita-citakan bersama. Rawe lantas, malam tutup. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangankan bambu yang lurus, yang bengkong pun akan kita terjang. Suro, Giro, Jayaningrat, lebur, giring pangastuti. Rahayu. Terima kasih saya aturkan kepada Presidium Gema Bakti Pusat Mas Wijanarko. Selanjutnya sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari perwakilan pemuda Lintas Iman, yang mana pada kesempatan ini akan diwakili oleh Saudara Alan Sirkali dari Gamki. Untuk itu kepada Saudara Alan kami persilakan. Selamat malam sekalian. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, salam. Pertama yang terhormat Bapak Samsul Hadi SHMM sebagai Direktur Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Hormati Ibu Retno Lastani, Presidium Majelis Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia (MKI). Yang saya banggakan rekan-rekan Presidium Gema Bakti yang sudah dilantik
masa bakti 2025 sampai 2030 yang saya sebutkan dengan hormat namanya Saudara Wijanarko, Saudara Maradok Manuru, Saudara Cakra Argenata, Saudara Ray dan Saudari Nindya Putri. Luar biasa, selamat atas pelantikan dan pernyataan hari ini. Komitmen kami untuk terus membersamai rekan-rekan sekalian. Kepada pimpinan organisasi Pemuda Lintas Iman Nasional yang saya sebutkan namanya dengan hormat juga, Sekjen terpilih Pemuda Hindu Prada Indonesia Bung Rizky, Wasekjen Pemuda Katolik Bung Tom, dan Ketua UKK Gema Budi Bung Anes yang terus bersama-sama ini Pak Dir. Jadi kita berjalan bukan baru kemarin. Jadi kenal dengan teman-teman Bima Bakti dalam sebuah perjalanan. Kita bertemu dengan Bima Bakti dan sampai hari ini alhamdulillah puji Tuhan bisa sama-sama. Dan yang saya kasih seluruh perwakilan Bima Bakti dari seluruh Indonesia yang hadir dalam musyawarah nasional ini dan bisa bertahan sampai penutupan. Luar biasa, semangat terus untuk menghimpun mutiara-mutiara yang tersebar di seluruh Indonesia dan teruslah untuk senantiasa bersatu. Pertama-tama saya ucapkan selamat kembali atas pelantikan hari ini, sebuah momentum sejarah karena ini munas pertama ya, usia baru 5 tahun, namun semangatnya kalau lihat dari semangatnya betapa luar biasa dan itu juga akan terus menumbuhkan spirit bagi kami untuk tidak akan meninggalkan Gema Bakti dalam perjalanan kebangsaan ini. Kalau aku kenalnya Pak Dir dengan Bung Jenal dan teman-teman yang lain juga dalam periode kemarin ya, itu cukup bersemangat. Dan kalau kita lihat bahwa saya tuh kemarin saya ngajak Wijanarko untuk main dengan teman-teman, tapi gue mau, takutnya nggak mau. Tapi ternyata ya itulah waktu membuktikan bahwa memang teman-teman Bima Bakti adalah bagian dari anak bangsa Indonesia, bagian yang integral yang tidak bisa terpisahkan dari perjalanan kepemudaan Indonesia. Suatu waktu saya ngomong sama di sini yang belum hadir itu dari Ansor dan Muhammadiyah. Ketua Ansor itu Gus Adin, salah satu kapten pemimpin di Lintas Iman dan ya dan Bang Wakil Menteri Bang Sulfikar, nanti bisa diundang juga tuh ya, Ketua Pemuda Muhammadiyah. Saya pernah lapor, Bang, teman-teman penghayat ada juga itu udah terkonsolidasi. Oh gitu ya, baru tahu. Iya, dari izin 100-an organisasi lebih ya, dari berbagai daerah itu sudah terhimpun dalam Gema Bakti. Majelisnya juga ada. Oh ya udah, kita ajak ngobrol nanti main bareng. Jadi saya matur, saya sudah lapor ke teman-teman lintas dan semoga nanti bisa kita berkomunikasi dengan baik, bisa bikin kegiatan bareng supaya ya semakin Indonesia lah, Indonesia kita. Mungkin terakhir membersamai 5 tahun ke depan, ini paling lama periodenya, kalau kita paling lama 3 tahun ya. Jadi kami terus berkomitmen untuk apa saja yang teman-teman Gema Bakti perlu obrolkan, perlu sampaikan, perlu diskusikan dengan kami. Kami terbuka, Pemuda Lintas Iman terbuka, dan semoga ini bukan cuma persaudaraan yang gimmick saja, ini persaudaraan sejati
yang terus akan menyertai perjalanan masing-masing kita mencapai visi Indonesia kita cita-citakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam hormat dari masing-masing organisasi, Praga, Budi, Pemuda Katolik, ada Pemuda Ansor juga dan Pemuda Muhammadiyah, dan semua OKP lintas iman yang juga akan berjalan bersama nantinya. Semoga Gunung Pakti dalam perjuangannya 5 tahun ke depan bisa terus berjuang, bisa terus bekerja, dan disampaikan kerja dan kerja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih kami haturkan kepada Saudara Lan. Selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Presidium MLKI Pusat kepada Ibu Retno Lastani. Kami persilakan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Rahayu. Baik, terima kasih atas waktunya. Senang sekali saya melihat suasana menjelang penutupan ini gitu ya, dengan melihat wajah-wajah ceria dari generasi muda, penghayat kepercayaan yang penuh optimisme dan itu juga yang saya harapkan. Tapi sebelumnya saya juga seperti Mas Wija tadi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Kementerian Kebudayaan yang telah memberikan perhatian sehingga acara Munas ini bisa berlangsung, karena memang kami sangat mengharapkan setelah 5 tahun berlalu Gema Pakti terbentuk dan kemudian ada COVID sehingga belum bisa maksimal ya untuk mengembangkan organisasi. Kami harapkan dengan adanya pemerintahan baru Indonesia ini, Gema Pakti juga bisa berkembang. Itu harapan kami. Jadi dengan dimulainya pada hari ini terlaksananya Munas dan terpilih ya pemimpin-pemimpin Gema Pakti pusat yang baru, itu bisa membawa penyegaran. Dan saya lihat tadi dan saya yakin ya, bukan yang melihat dan yakin bahwa dengan presidium yang baru ini 5 tahun ke depan Gema Pakti akan lebih dikenal gitu ya di kalangan lembaga-lembaga agama, generasi muda ya, generasi muda lintas agama. Kemudian juga dapat menguatkan secara internal. Karena itu harapan kami. Karena selama 5 tahun kemarin kan secara internal juga belum kuat ya. Nah, kami harapkan dengan penguatan internal Gema Pakti itu juga menguatkan kami di MLKI. Karena kami juga sangat membutuhkan kader-kader MLKI. Tentunya MLKI kan akan terus berganti. Nah, kader-kader melalui Gema Pakti ini yang nantinya akan menggantikan peran kami di MLKI. Jadi mungkin tidak berpanjang karena tadi kita sudah menyampaikan juga. Kami berharap dengan teman-teman generasi muda lintas agama yang telah hadir, yang mungkin yang tidak hadir juga nanti bisa disampaikan bahwa kami titip juga Gema Pakti untuk bisa diajak bersama-sama dalam berbagai kolaborasi dalam rangka kedamaian bangsa Indonesia. Karena itu adalah visi MLKI, adalah yang pertama kalau MLKI visinya adalah melestarikan nilai-nilai luhur kepercayaan, dan yang kedua adalah memaju hari baru. Jadi bagaimana keberadaan kami penghayat kepercayaan ini dapat menciptakan kedamaian dunia. Nah, melalui generasi muda tentunya juga menyebarkan kedamaian itu di lingkungan generasi muda. Demikian, mungkin terima kasih juga kepada perwakilan agama-agama yang hadir. Mungkin mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Telah meluangkan waktu atas undangan Mas Wija yang mendadak ya. Tapi kami sangat berbangga dan itu salah satu bukti nyata bahwa Mas Wija memang mampu menjadi ketua.
ya kan? Kami harapkan 5 tahun ke depan, gitu ya, benar-benar Gema Bakti ini moncer ya kalau bahasa Jawanya, tapi lebih glowing gitu ya. Jadi dan dibantu oleh presidium yang lain. Jadi perlu diketahui bahwa kepemimpinan Gema Bakti ini sama dengan MLKI bentuknya presidium. Jadi yang terpilih 5 orang ini yang dari Jawa hanya dua ya, yang satu dari Surabaya, keduanya dari Bandung, kemudian yang satu lagi dari Sumatera Utara ya, yang satu lagi dari Sulawesi Barat, dan kemudian satu lagi masih general dari Lampung. Jadi yang dari luar Jawa ada 3, Lampung, Sumatera Utara, dan Sulawesi Barat. Yang dari Jawa memang basisnya lihat generasi mudanya aktif itu ada di Jawa Timur dan Jawa Barat. Nah, tentunya nanti masing-masing bisa menggerakkan benderanya sehingga ketika ada kegiatan nasional bisa berkumpul dan membuktikan bahwa generasi muda pengkait kepercayaan itu mampulah bekerja sama dengan segala pihak, dengan semua pihak. Jadi kalau tadi Mas Alam menyampaikan bahwa Indonesia itu bersama dengan pengkait Gema Bakti akan lengkap ya Indonesia, maka saya juga menginginkan Indonesia nggak sempurna tanpa pengkait kepercayaan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Retno, Presidium MLKI Pusat, atas sambutan yang penuh makna dan inspirasi. Semoga pesan dan arahan yang Ibu sampaikan dapat menjadi motivasi dan pedoman untuk kita semua menjalankan tugas untuk kedepannya. Dan sambutan yang terakhir, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Samsul Hadi, selaku Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kepada Bapak Samsul Hadi kami persilakan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat selalu. Yang saya cintai adik-adik generasi muda penghayat dan tentunya saya ucapkan terima kasih pemuda lintas iman yang sudah hadir, dari pemuda Katolik, Gema Budi, Gamki, dan Perhimpunan Pemuda Hindu. Nah, ini merupakan wujud sebuah kebersamaan lintas iman yang didorong di era mulai pemerintahan dari Pak Jokowi dan pemerintahan sebelumnya dan hingga saat ini di era Bapak Prabowo. Dan tentunya saya mengapresiasi sekali generasi muda penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, walau umurnya 5 tahun. Nah, ini siap-siap udah mulai berjalan melakukan aksi-aksi yang nampak ke permukaan bersama lintas iman. Kemarin waktu saat pembukaan itu saya dorong gitu, perlu kerja-kerja bersama gitu, karena banyak sekali persoalan-persoalan yang perlu kita selesaikan dengan pendekatan generasi muda dalam upaya meningkatkan eksistensi semua golongan baik agama maupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya Kementerian Kebudayaan mendorong eksistensi dari pemuda penghayat, perempuan penghayat maupun induknya Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia yang menjadi bagian mitra di Kementerian Kebudayaan. Tentunya dalam perjalanan sejarah cukup panjang, sebenarnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini perlu diketahui awalnya juga menyatu di Kementerian Agama gitu, tahun 75 dan tahun 78. Nah, ini beralih ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan hingga saat ini perjuangan panjang bersama-sama sudah kita lakukan dengan keberadaan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selalu mendorong, menyemangati, memfasilitasi dan mengadvokasi gitu ya permasalahan-permasalahan hak penghayat kepercayaan yang belum
terpenuhi, dan alhamdulillah puji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pemenuhan hak-hak bagi penghayat sudah sangat terbuka. Sekarang kembali lagi kepada porokan penghayat, khususnya generasi muda, untuk segera mengakses. Sebagai ASN sudah banyak sekali sudah diterima masuk di pemerintahan, di kementerian dan lembaga, kabupaten, kota maupun provinsi. Di Polri sudah akses itu dibuka, dan hanya satu di TNI baru Angkatan Darat gitu. Untuk Angkatan Laut, Angkatan Udara sedang berproses, kami selalu mendorong. Dan tentunya dalam rangka regulasi yang terbaru berkaitan dengan moderasi beragama gitu ya, sesuai dengan Perpres 58 tahun 2023, dengan saya berharap pemuda lintas iman, termasuk di dalamnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ayo bergerak bersama gitu. Nah, paling tidak keragaman tidak hanya kebudayaan, namun dari sisi iman kita bisa saling menghormati, menghargai secara bersama-sama. Dan selain itu juga ada satu peraturan yang masih belum gitu ya, berkaitan dengan peraturan presiden, itu PKUB, FKUB gitu ya, kerukunan umat beragama. Itu memang perjuangannya cukup panjang. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada lintas iman. Pada waktu itu saya melobi satu-satu, Romo dan juga Bang Wito, dan juga perwakilan dari 6 agama, dan puji Tuhan dan mendapatkan pintu gerbang terbuka dan dirangkul semuanya hingga saat ini untuk menghayat kepercayaan bisa menjadi bagian dalam forum. Nah, kiranya perjuangan kami gitu ya, kesetaraan pertama yaitu berkaitan dengan keanggotaan dalam FKUB, karena di dalam Rapopres ini penghayat masih mengikut serta, jadi sebagai bagian gitu, bukan sebagai anggota. Nah, ini padahal kemarin kami sudah memperjuangkan untuk penghayat kepercayaan itu satu di level kabupaten. Nah, ini ya kembali lagi saya perlu dukungan dari lintas iman gitu. Pada prinsipnya Kementerian Agama tidak bermasalah gitu ya, welcome gitu, silahkan, nggak masalah, karena dibicarakan oleh lintas kementerian dan lembaga. Nah, Rapopres ini akhirnya dengan proses cukup panjang, start dari awal lagi karena di pemerintahan baru. Nah, sebagai gambaran dan PR buat Kemapakti, itu generasi muda penghayat kepercayaan. Nah, ini anggotanya segera ditingkatkan, karena di Direktorat Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat ini yang terinventarisasi saat ini 156, dan tadi sudah nambah 3 gitu ya, sehingga 159. Nah, tentunya yang baru organisasi Utalasan nanti saya kembali tolong dirangkul gitu ya, untuk ikut aktif gitu dalam kegiatan kepemudaan. Dan tentunya saya mengapresiasi dan saya berharap dari pemuda penghayat di 2025 saya tahu programnya apa gitu ya, gerakannya bagaimana, karena dalam giat-giat di tahun-tahun sebelumnya itu masih parsial gitu ya, masih sporadis. Nah, ini tolong dengan kepengurusan presidium baru Mas Wijaranto lebih proaktif, dan nanti bisa minta list gitu ya, organisasi kepercayaan kepada Bu Rani gitu ya, di mana segera bersurat meminta perwakilan dari masing-masing organisasi, sehingga saat melakukan konsolidasi baik di internal organisasi penghayat dan di lintas iman bisa saling kenal di tiap kabupaten kota. Saya kira demikian dari sambutan saya, dan saya ucapkan terima kasih dari pemuda lintas iman yang sudah bersedia hadir di
acara penutupan sekaligus pelantikan pengurus baru 2025 sampai 2030. Dan kiranya tadi Mas Wijanarko menyampaikan kita kerja. Kemarin juga sama, kerja golek duit gitu. Kalau sekarang kerja untuk organisasi. Kemarin Pak Wamen sudah menyampaikan gitu ya, dalam berorganisasi ini harus bekerja dengan hati gitu, dengan sukarela gitu, menggerakkan dan kita tingkatkan eksistensi dari semua elemen, baik pemuda, perempuan, dan sebagai organisasi induk maju seluruh pekerjaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan pantun. Rakit bambu menyusuri rawa. Bersama kita saling menguatkan. Musyawarah ini bukanlah jeda, melainkan awal untuk melangkah ke depan. Apa lagi? Langit jingga beri kedamaian. Musyawarah jadi ladang iman. Untuk kuatkan nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pegangan. Dalam langkah dan perbuatan Dhamma Bhakti bukan sekedar kenangan, tapi ikrar suci untuk eksistensi mereka. Dengan ucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini saya tutup untuk musyawarah nasional pemuda penghayat kepercayaan, dan kiranya kegiatan ini bisa menyemangati kita semua. Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sapi, dan salam sehat selalu. Terima kasih. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Samsul Hadi SHMM yang telah memberikan sambutan dan juga dukungan kepada kami Generasi Muda Pembela Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya adalah doa penutup. Doa penutup akan dipimpin oleh Bapak Susanto Widodo. Kepada Bapak Susanto kami persilakan. Marilah saudara-saudaraku di dalam forum musyawarah nasional Dhamma Bhakti penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia di malam hari ini, karena apa yang kita cita-citakan mulai mengawali sampai mengakhiri acara tidak ada suatu kendala apapun. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan malam hari ini akan saya pimpin dan doa secara kepercayaan, dan yang lain bisa berdoa dengan keyakinan masing-masing. Marilah berdoa, saya mulai. Sak mobah musikku, sak teku budiku, aku njaluk selamat. Yo mesti selamat saka kudrat ingsun. Yo ingsun sejatine urip kang wenang murba lan wasesa alam jagat saisine. Yo hu sir ingsun, yo hu dat ingsun, yo hu sifat ingsun, yo hu wujud ingsun. Dongaku donga slamet, kabula kabula kabula. Ingsun jumeneng dadi talining urip. Ingsun ana trengke blating raga langgeng tanpa owah. Segara pakuni raga nglerake dina loro.
dina 7 nekake rahayu, pasran 5 tinamparan juwana bejo lan mulya. Banjur ingsun jumeneng ana ing etan, putih cahyane cumorot mungulon sumendhe, percaya kemul sabda, tetekan ati kang suci, pepayung budi rahayu nambahana panjang umure para peserta Munas Gema Bakti lan sekabehe. Banjur ingsun jumeneng ana ing kidul, kuning cahyane cumorot mengalor sumendhe, percaya kemul sabda, tetekan ati kang suci, pepayung budi rahayu nambahana rasa ilinge para peserta Munas Gema Bakti sekabehe. Banjur ingsun jumeneng ana ing kulon, abang cahyane cumorot mengidul, sumendhe percaya kumul sabda, tetekan ati kang suci, pepayung budi rahayu nambahana adem ayem tentrem jenjem uripe para peserta Munas Gema Bakti marang sekabehe. Banjur ingsun jumeneng ana ing elor, ireng cahyane cumorot mengidul sumendhe, percaya kumul sabda, tetekan ati kang suci, pepayung budi rahayu nambahana adem ayem tentrem jenjem uripe para peserta Munas Gema Bakti lumuntur marang sekabehe. Banjur ingsun jumeneng ana ing tengah, panca warna rupane, gebyar-gebyar cahyaning cumorate cucak ijo ana-ana sekabehaning panca baya, nyedhake Mbok Sri Sedana ijo karo yuyu kadya pandana waringin, slamet bumi, bumi kang paring rejeki, jagat kang paring kuat, damar kang paring rahmat, banyu kang paring nikmat. Duh Gusti, kita sedaya ingkang gadah kalepatan, lepat ingkang sirja ugi boten sengaja, mugi Gusti Agung pangapunanipun dumateng kita sedaya. Purwa madyawu sana rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Terima kasih kepada semuanya. Saya ucapkan rahayu. Rahayu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Susanto yang telah memimpin doa. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pelantikan Presidium Gema Bakti Pusat Indonesia yang telah kita ikuti bersama dengan penuh hikmat dan semangat kebersamaan. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh Presidium yang telah dilantik. Semoga mengemban tugas dengan penuh tanggung jawab serta membawa Gema Bakti Pusat Indonesia menjadi organisasi pemuda yang semakin solid, inklusif, dan berdampak bagi masyarakat. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh tamu undangan, peserta, semua pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan acara ini. Apabila dalam membantu jalannya acara ini terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selanjutnya akan melaksanakan foto bersama. Untuk itu, kami persilakan.